Kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka waktu dimasukkan di kuburan, malaikat akan dudukkan dia lalu bertanya kepadanya, ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, kemudian apa kitabmu atau panduanmu. Maka dia akan menjawab dengan sangat mudah. Lalu dibukakan baginya pintu neraka oleh para malaikat. Maka dia melihat gejolak apinya, ya, dan segala macam bentuk siksaan di dalamnya. Dia ketakutan. Lalu setelah itu malaikat menutup mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu dibuka pintu surga dengan dayang-dayangnya, dengan istananya, dengan buah-buahannya, segala macam fasilitasnya. Maka dia pun kagum. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkan waktu agar aku bisa masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi, dia kagum. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Saya sholatmu, puasamu, zakat, majelis ilmu, segala macam ini berbentuk makhluk nanti di kuburan, kemudian menemani kita. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan pintunya ke surganya. Lalu tebarkanlah permadani dari surga untuknya, maka sampailah kepadanya bau wanginya surga dan sebagian dari kenikmatannya. Jadi maksudnya tidak mendapatkan masuk ke dalam surga, tapi dari jauh dibuka, tapi untuk membuktikan itu benar surga sampai kepada dia bau wanginya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu juga sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, banyak maksiatnya walaupun muslim, dan orang kafir prosesnya sama, dimasukkan ke kuburan, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, apa kitabmu, dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, dulu saya ikut-ikut orang bilang apa saja. Walaupun dia muslim, hafal mati, jawaban ini tetap tidak bisa jawab. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, wa na'udzubillah. Lalu dibukakan baginya pintu surga, sampai kepadanya semua penglihatannya, apapun yang berhubungan dengan surga itu, dari tamannya, sungainya, lautannya, airnya, kemudian buah-buahannya, layang-dayangnya, semuanya sampai. Dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk ke sini, tapi kau enggak mau. Tinggal azan, sholat, tinggal hadir majelis ilmu, tinggal makan yang halal, tinggalkan yang haram, selesai gitu. Maka ditutup lalu dibuka pintu neraka. Sampailah kepada dia panasnya dan segala macam. Lalu dia mengatakan, ya, lalu malaikat mengatakan, lihat ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu setelah itu datang orang sebelahnya, buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya nggak enak. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Ya. Setelah itu ya, dibuka, Allah SWT berkata atau berfirman, ya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka dan bentangkan jalannya dari nerakanya. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan dibentangkan permadani dari api dan dia akhirnya kena siksaan tersebut sampai kepadanya bau busuknya dan panasnya. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi memang keadaan kuburan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita melihatnya batu nisan dan tanah, tapi hakikatnya itu ada kehidupan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan juga, salah satu dalilnya adalah doa pada saat kita sholat jenazah. Nah, kita mengatakan, Allah marzuqhu ahlan khaira min ahlihi, ya Allah karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa daran khaira min diyarihi, rumahnya lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa jaran khaira min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia, ya. Jadi ini memang menandakan kuburan itu ada kehidupan, namanya alam barzah. Bagaimana di bawah sana, Allahu a'lam. Mungkin kita lihat kasat mata cuma tanah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena tadi hadis Bukhari menjelaskan kuburan orang mukmin seluas pandangan matanya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah pernah menukil sebuah kisah terjadi di Irak, seorang penggali kuburan. Dia pada saat menggali kuburan lalu dia capek, setelah cukup dalam dia bersandar. Tiba-tiba tembok, ya, atau tanah yang dia sandar jebol dan kelihatan jenazah yang di sebelah. Ternyata jenazah itu, kata dia berbaring dan kain kafannya masih utuh dan di dadanya ada bunga mawar. Ya, kemudian dia bilang, saya menengok lalu saya melihat kuburannya seluas pandangan mata saya. Ya, walaupun tadi kita masukkan cuma kecil 1 kali 2 meter, tapi penyampaian Nabi SAW tidak mungkin salah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang fasik dan kafir, maka dinding kuburannya akan menjepit dia sampai tulang rusuknya hancur, lalu diulangi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang hari kebangkitan.